Ibu-ibu, akhwat, perhatikan baik-baik. Yang sudah jadi istri, yang belum menikah juga. Hadis ini agung sekali, hadis sahih, hati-hati. Kalau mau lancar hubungan dengan langit, pegang baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Seseorang wanita tidak menunaikan hak Rabbnya. Maksudnya apa? Biar sholatnya lancar, khusyuk, baca Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Ya, tiap hari zikir pagi sore berjalan, hijabnya hijab syar'i. Dia sudah berikan, dia tidak akan dinilai menunaikan hak Rabbnya hingga menunaikan hak suaminya. Dan jika suaminya meminta dirinya saat ia sedang berada di atas pelana kendaraan, sudah naik di mobil, kalau kita sekarang naik di motor, kalau zaman dulu di pelana naik di atas kuda, udah mau pergi nih, suaminya masih panggil untuk biologis, untuk ada keperluan, maka dia tidak boleh menolaknya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran bagaimana kedudukan suami di mata setiap istri dan setiap akhwat kita yang ada di masjid ini dan juga yang mengikuti acara kita, dan mudah-mudahan sampai kepada setiap muslimah. Bagaimana antunna, kalau laki-laki kita bilang antum, perempuan antunna. Bagaimana antunna menjadikan suami sebagai kunci ke surga. Jangan disia-siakan. Dan setiap bentuk pembangkangan terhadap suami, kata para ulama adalah godaan syaitan yang bisa membawa wanita tersebut kepada kesusahan hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa terjadi perceraian, terbengkalailah nafkah, terbengkalailah status sebagai istri. Di akhirat tertutuplah pintu-pintu surga. Karena dengan ridhonya suami pada saat seorang istri meninggal, dia akan masuk surga dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Oleh karena itu syaitan sangat mengganggu. Was-was. Ya, dia akan kehilangan banyak sekali keutamaannya. Maka setiap was-was syaitan untuk durhaka dengan suami harus membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ridho itu artinya sesuatu yang membuat dia sangat puas, yang tidak ada lagi celah untuk mengatakan kurang. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim? Bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutkan sholat sunnah di sini. Puasa Ramadan, mentaati suami dan melayani dengan baik. Pada saat dia meninggal, dia akan pilih bisa masuk dari 8 pintu surga. Dia bisa pilih yang mana dia mau. Makanya syaitan sering menggoda supaya tidak taat dengan suami, membangkang, kasar. Ini bahaya. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat sama suaminya, maka seluruh burung-burung yang berterbangan di udara dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya oleh Allah. Makan tidak cukup, segala macam tidak cukup. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia dapat murka dari Allah sampai yang membuat suaminya tersenyum dan membuatnya ridho. Kata Nabi SAW, wanita manapun, hadis Bukhari Muslim, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, puasa Ramadannya, melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, kecuali pada saat dia meninggal dunia, dia masuk surga dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Sholat 5 waktu nggak disebutin sholat sunnah, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, sholat wajib saja. Puasa Ramadan nggak disebutin puasa sunnahnya. Dan melayani suami, sibuk dengan itu, minumannya, makanannya, cuci bajunya, urus rumahnya, urus anaknya, itu aja. Pada saat mati, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Simple sekali untuk masuk dalam surga ini, luar biasa. Wanita manapun yang taat sama suaminya, kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayat Al-Hakim, taat sama suaminya, maka seluruh yang di langit, malaikat-malaikat, bintang-bintang, bulan dan matahari, beristighfar kepada Allah untuknya. Bahkan kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis ini, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuk wanita tadi. Begitu juga dengan orang yang banyak berjasa, teman-teman, kayak suami istri. Akhwat kita di belakang sana bertakwa kepada Allah. Berapa banyak jasa suami yang sudah dilakukan, ternaungnya dari panas dan dingin dengan rumah walaupun cuma kontrak. Berapa kali lapar kita dihilangkan, haus kita dihilangkan, kebutuhan hajat kamar mandi kita. Bayangkan kalau kita tidak ada suami misalnya, yang selama ini mungkin banting tulang, mereka bekerja, berusaha. Kita harus pindah sana sini kontrak, kalau malam tidur belum tentu merasa aman. Mungkin kadang-kadang teman-teman, maaf saya bahasakan begini supaya contohnya jelas. Kita butuh mau buang air besar, buang air kecil. Dan kita harus antri di kamar mandi di luar sana. Betapa rumitnya. Apalagi kalau kita masuk digedor-gedor untuk cepat-cepat. Ini di rumah disiapin walaupun rumah kontrakan, bebas menyelesaikan itu. Berapa tahun suami berbuat baik? Karena itu hal yang luar biasa. Mestinya tahu berterima kasih. Sampai
Ada rahasia laki-laki kalau ibu mau tahu? Saya buka nggak bapak-bapak? Sampaikan nggak? Oke. Yang pertama, pandangan mata. Ya. Makanya naudzubillah, perempuan-perempuan yang tidak benar di luar sana, apa yang dijual sama dia? Penampilannya, pakaiannya. Karena itu di situ yang pengaruh sekali, penglihatan mata laki-laki. Yang kedua adalah perutnya, makanan kesukaannya. Kalau suaminya ibu suka tempe, taruh aja tempe terus di situ. Begitu dia duduk lihat makanan favoritnya, senang. Yang ketiga, kebutuhan kemaluannya, tidak boleh ditolak. Kecuali ibu betul-betul sakit, ya, lagi nggak mampu mungkin, bahasakan baik-baik. Kalau ibu sudah penuhi pandangan matanya, perutnya, ya, makanannya dan biologisnya, dompetnya terbuka. Coba bapak-bapak sekarang jujur, kita pulang rumah bersih, makanan favorit ada, diranjang dilayani dengan puas. Royal nggak kira-kira? Nah, pengakuan tuh.